mengambil, menyebarkan sejarah-sejarah ini, sejarah-sejarah kolonial Belanda yang dibuat oleh mereka tentang masuknya Islam di Indonesia ini khususnya, dan mereka ini yang tertipu ini tidak mengetahui akibatnya, konsekuensinya. Kana awwalu man ibtaqara hadhihi an-nadhariyat huwa al-mustashrif al-istikhbarati al-Hollandi al-ma'ruf al-Professor at-Tanzir al-Mubashshir alim al-ilahiyat Christian Snoeck-Hargan. Dan orang yang pertama kali mencuatkan teori ini adalah seorang kolonial Belanda yang terkenal dengan sebutan profesor, misionaris Kristen, yaitu Snoeck-Hargan. Faman huwa Snoeck-Hargan? Kitabnya sudah saya jelaskan di awal ya tadi. Bagi yang belum tahu kitab apa, nanti bisa lihat di YouTube. Lalu siapakah mereka Snoeck-Hargan ini? Wa madaruhu fi musa'adati masalihil istimari al-Hollandi, dan apa perannya di dalam membantu kemaslahatan orientalis Belanda. Wa ma ta'thirul istimari al-Hollandi ala nasatil arabil muslimin khususan al-hadarimah. Lalu apa pengaruhnya orientalis Belanda ini di dalam kebangkitan Arab Muslim khususnya dari Hadramut? Kullu hadza sata'rifu min khilali hadzal kitab. Semua ini kamu akan ketahui di saat kamu membaca kitab ini atau kajian ini atau makalah ini, haitsu satarhil bika ila ta'arruf. Kamu akan dibawa untuk mengenal antarikh dukhulil Islam, tentang sejarah masuknya Islam ila janub syarqi Asia, ke Asia Tenggara. Wa haqiqa man adkhala, dan kamu akan mengenal hakikat kebenaran siapa orang yang membawa Islam di Nusantara ini, di Asia Tenggara ini. Wa darul isti'maril Hollandi, dan kita akan mengetahui peran orientalis Belanda fi hujubi hadhil haqiqa, di dalam menutupi kebenaran ini, wa tahrifiya bima yatanassab wa aghradihi al-istimariyah. Kita akan mengetahui juga manipulasi sejarah yang dibuat oleh mereka untuk tujuan-tujuan kolonias orientalis Belanda. Wa harakatut tabsyiriyah, dan di dalam gerakan dakwah mereka bil masihiyah ila ghairi dzalik, ya, misionaris mereka. Fi kitabi hadza, di dalam kitabku ini, kata beliau penulisnya yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali Al-Habsi Ba'alawi. Di kitabku ini, hadza uhawil izahat as-sattar, aku akan membuka tabir an hadhil gadiyah, membuka tabir dari kasus ini, bab ini. Wa kana sabab, dan faktor, andammani majlis fi Singapura ma ahadi dakatirah ulumi syariah wa dirasatil islamiyal muttahimina bi ahwalil islam wal muslimin. Dan penyebab aku menulis kitab ini, kata beliau, ada salah satu seorang doktor ilmu syariat dan pelajaran Islam yang peduli dengan kondisi Islam dan kondisi kaum muslimin. fatajadzabuna atraful hadis an intisari harakati tanfir wa tabsir wal ilmaniyah wa nahwiyah min jihatin wa dhuhuri firqatil mutasyaddidin al-islamiyyin alladhina yantamuna litayari salafil wahabi min jihatin ukhra. Ketika kami ketemu di Singapura oleh salah satu seorang dokter
doktor maksud saya, dokter ilmu syariat Islam yang peduli dengan kondisi Islam dan muslimin, maka di sini muncul pembahasan tentang tersebarnya gerakan kristenisasi dan sekularisme atau semisalnya dari satu sisi, walhur firqah al-mutasyaddidin, dan muncul pembahasan tentang kelompok ekstremis Islam alladzina yantamuna li tayyari salafil wahabi, yang mereka ini bermuara kepada salafi wahabi dari sisi yang lainnya juga. Jadi penulis ini bertemu dengan seorang dosen, doktor ilmu syariat yang dia tuh peduli banget dengan Islam dan muslimin. Dari itu ada pembahasan tentang fenomena atau sejarah yang ada di Nusantara, baik itu Malaysia, Singapura, Indonesia, tentang dua hal kubu, yaitu kubu kristenisasi, sekularisme, dan kubu ekstremis kaum salafi wahabi. Wa muhawal ijad laha mawati sabat fi aradiyah waqi junub syarqi Asia ma wujudil ibahiyah wal imaniyah wal ulama wal ilhad wa asbab tincariha wa kaifatil had minha wa mutuha bil aql wal hingga wal ilm wal hikmah. Dan juga mencoba menemukan pijakan-pijakan kuat di dalam Nusantara ini, khususnya di Asia Tenggara, mawujudil ibahiyah, tapi di samping itu adanya liberalis, wal ilmaniyah, sekularisme, wal ulama, globalisi, wal ilhad, dan juga ateisme dan penyebab-penyebab tersebarnya. Semua ini akan dibahas secara logika, ilmu, dan hikmah. Fakana imagalahu mimma nahnu bisadadihi fi kitabina hadza ma khalasatuhu. Seorang dokter ini, salah satu pembahasannya yang inti dari buku ini yaitu inna katsiran minan tansiriyin al-mustasyrikin min nahiyatin. Banyak dari kaum misionaris orientalis dari satu sisi, ya, wal mutasaddidin, dan juga kelompok mutasaddidin ekstremis wahabiin, al-wahabiyin, wahabi min nahiyatin ukhra, dari sisi yang lainnya juga. Yuhawiluna ihya nazariyata annal Islam, yang mereka ini berupaya menghidupkan teori bahwa Islam ini innama adkhalahul hunud wasiniyun lal arabul muslimun. Sesungguhnya hanya saja yang memasukkan Islam di negara kita ini adalah orang-orang India dan Cina, lal arabul muslimun, bukanlah Arab Muslim. Nah, jadi seorang doktor ini mengatakan bahwa ada dua kubu yang merusak sejarah masuknya Islam di Nusantara ini, di Malaysia, Singapura, Indonesia. Kubu yang pertama kaum misionaris orientalis, berkaitan dengan sejarah Belanda nanti. Kubu yang kedua yaitu dari kaum Wahabi Salafi, yang mereka ini dua-duanya ini sama-sama berupaya menghidupkan teori bahwa agama Islam ini masuk ke Nusantara ini, Malaysia, Singapura, Indonesia, itu datangnya dari India, Cina, bukan dari Arab Muslim. Jelas kan? Nanti semua datanya akan ditampilkan. Ini luar biasa kitabnya. Wa kullun lahu gharadun biqaulihi hadza. Semuanya ini kaum orientalis, kaum misionaris, dan juga kaum Wahabi, ya, di dalam memberikan statement bahwa penyebar Islam di Indonesia, di Nusantara ini adalah India dan orang Cina, ini punya tujuan masing-masing. Kaum orientalis, misionaris punya tujuan sendiri, kaum Salafi Wahabi juga punya